Berapa banyak orang di dunia ini menghabiskan uang, bahkan menempuh jarak yang sangat jauh, capek semuanya, semata-mata untuk memperbaiki bentuk zahir. Bagaimana supaya ganteng, bagaimana supaya mancung, bagaimana supaya kulitnya putih, bagaimana supaya matanya belok, bagaimana supaya pokoknya seperti itu. Kalau yang perempuan lain lagi, malah sekarang tambah lebih ngawur. Yang laki ingin berubah jadi perempuan, yang perempuan sebagian kepingin jadi laki, dan seterusnya seperti itu. Ada orang kita lihat, waduh kayak perempuan, betul perempuan, operasi semuanya, ternyata aslinya lah laki. Jadi itu adalah untuk luar saja. Rela menghabiskan uang, rela, waduh, ini harga telinga ini sekian ratus juta, padahal Allah ngasih dia telinga, ngasih dia hidung bagus-bagus, ya. Ini mulut ini mantik dibentuk begini dan lain sebagainya. Maka dikatakan orang yang seperti ini kadang nggak mau berupaya keras untuk memperbaiki akhlaknya. Ya, mestinya orang beriman itu lebih berakal dalam masalah ini, dalam arti lebih memperbaiki sisi pribadi akhlaknya, karakter Islamnya, daripada memperbaiki segi zahirnya. Ada seorang ulama zaman dulu itu mengatakan, man syaghalahu taghdiyata jasadihi an taghdiyati ruhihi falyatlub ajrahu minal hitan wadidan. Orang kalau sibuk cuman ngenakkan badannya saja, makan enak, tidur enak, pakaian enak, bikin kulitnya itu pokoknya nyaman, ya, maka silahkan nanti cari pahalanya dari cacing yang akan melumatkan jasadnya. Ini karena dia itu khidmah kepada badannya, yang dipikirkan badannya, nggak pernah dia pikirkan tentang akhlaknya, tidak pernah dia pikirkan tentang imannya. Jadi akhlak itu adalah perihal yang sangat penting. Sebab kalau akhlak baik berarti ruhnya bagus. Kalau ruhnya bagus, jasadnya dia, artinya batinnya dia berarti bagus. Nah, padahal kalau jasad yang dikhidmati, yang selalu dilayani, yang selalu dienakkan, dia akan berbau busuk, akan menjadi bangkai dan hancur kalau sudah masuk ke alam kubur, dimakan cacing. Sebab itulah Habib Abdullah Haddad mensifatkan orang setelah matinya. Ya, jadi kalau orang terlalu mentingin bab jasadnya, terlalu mentingkan badannya, yang mana banyak orang kadang yang penting saya bisa ganteng, saya bisa makan enak, saya bisa minum enak, saya bisa semuanya enak. Wah, semuanya digunakan. Tilkal quburu wa qad adhahu biha rimaman. Tuh kuburan itu, orang yang di dalamnya sudah jadi tulang belulang. Ba'da dhakhamah fil adsami wassimani, setelah badannya bagus, badannya gendut, badannya gemuk, makannya enak, semuanya enak. Begitu masuk kubur sudah dimakan cacing, tidak jadi apa-apa. Ba'da tasyahhi wa akli thayyibati ghadan, waktu di dunia makannya enak-enak, yang dipakai enak-enak, ya, pakainya minyak, pakainya apa yang pokoknya gitulah. Perawatan sampai sekarang ini perawatan macam-macam, perawatan kuku, dari kuku bagus dibentuk kukunya kayak lancip gitu. Dari kuku lancip nanti kukunya dikasih ornamen, ya kan? Ada yang dikasih macam-macam kuku ini. Rambut hitam gak mau jadi hitam, dirubah jadi kuning, dari kuning dirubah jadi biru, dari biru dirubah jadi merah, lama-lama kayak pelangi. Iya. Tapi itu ya
menghasilin duit, diuji sama Allah, kepalanya nggak tumbuh rambut, dibilang ente bisa tanam rambut di kepala, tapi sekali tanam 30 juta, edan. Mereka yang sudah makan enak-enak seperti itu nanti setelah masuk kubur dimakan cacing di bawah tanah. Taghayyarat minhumul alwan, kulitnya berubah jadi jelek, kulitnya jadi hitam semuanya. Wan mahagat mahasinul wajah, wajahnya itu jadi hancur semuanya, gantengnya hilang, itu matanya juga jadi keluar, ininya jadi hancur pipinya. Wa afahum kullu man kana man qad kana ya'lafuhum. Dulu orang yang mengeluh-ngeluhkan dia, senang sama dia, oh ya ini harus ini tambah bagus kamu, habis operasi plastik bagus, habis operasi gak puas, bukan operasi atas saja, operasi semuanya dioperasi. La ilaha illallah. Itu nanti kalau kamu sudah mati, mereka semuanya jijik kepadamu, tidak mau sama kamu. Minal aqaribi wal ahlina wal khillan. Kerabat kamu yang senang sama kamu hilang, anakmu, istrimu semuanya nggak ada senang sama kamu. Setelah kamu dimakamkan, jijik mereka dengan kamu. Jadi tidak usah terlalu belani, terlalu ngikuti apa kata keluarga, kerabat, orang-orang ada di sekitar kita kalau bertentangan dengan perintahnya Allah. Ya, jangan. Sebab apa? Nanti kamu yang nanggung akibatnya. Istri saya itu pokoknya harus cantik. Boleh di dalam rumah. Di dalam rumah. Matanya bagus. Enggak puas gimana matanya dikasih apa jenenge yang ditempelkan sini? Lensa. Dari matanya hitam berubah jadi biru. Besok acara lagi matanya berubah jadi merah. Lama-lama matanya dirubah jadi mata kucing. Iya ada. Jadi begitu dibuka gini kayak kelap-kelip. Orang lihat tuh menakutkan. Loh itu sampai ada. Orang itu sampai belani menghabiskan uang sebanyak-banyaknya untuk itu semuanya. Badannya gemuk, gimana caranya supaya dioperasi? Operasi jenenge operasi apa? Enggak, diet kan enggak makan, enggak apa itu? Anuan lemak itu loh. Lemak itu dinginekno sret. Mari kurus mangan maneh, lemu maneh, anu maneh, ya Allah. Maka dari sini kita tahu kalau seorang mukmin itu targetnya adalah untuk memperbaiki akhlaknya yang merupakan hal yang paling prinsip dan paling utama dalam kehidupannya untuk dia pikirkan, maka dia harus tahu tujuan utama orang mukmin adalah memperbaiki kepribadiannya supaya jadi lebih baik, supaya akhlaknya jadi lebih baik. Salat ini supaya kita dapat cahaya dari Allah, supaya hati terang benderang, supaya kita jadi orang baik. Hadir majelis juga begitu, ngaji Quran juga begitu, berzikir juga begitu, bersedekah juga, semuanya. Jadi tugasnya mukmin itu adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak. Jadi urusan akhlak itu harus kita ingatkan. Caranya supaya mukmin itu bisa melakukan tugasnya dalam hidup ini agar dia tersambung dengan Nabi SAW. Jadi setiap dia mau melakukan satu akhlak, tanya sama dirinya, kenapa kamu berbuat akhlak begini? Ya, karena ini disenangi Nabi SAW. Kalau yang ini disenangi Nabi, Nabi senang sama saya, Allah senang dengan saya. Jadi hubungan sama Nabi itu erat. Ada orang bersolawat bagus. Lebih bagus lagi selain bersolawat, dia membaca dan meniru akhlak Nabi. Nyoba meniru akhlak Nabi. Bukan dari pakaian ya. Bukan dari pakaian yang paling utama, tapi dari tingkah laku.
Bisakah ketika kita dinasihatin kita bilang, ya marhaba, oke, tanpa menjawabi, nggak pakai dalil. Saya kemarin itu ada satu kejadian, ya, ada orang itu baca ayat sholat di masjid. Dia baca Sabbihisma sampai tengah, rupanya lupa, dilompati pertengahan surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Belum wirid, belum apa, wong-wong sebelah iki wis bingung. Itu kurang, itu ini. Begini ya, satu, manusia itu tempatnya kurang. Yang kedua, kalau kita punya ilmu, mohon maaf, itu kita tidak akan gampang nilai jelek orang, tidak akan gampang mengkritik orang. Fatihahnya benar, yang penting sholatnya nggak batal. Yang penting sholatnya nggak batal. Oh iya, sebagai imam itu ya tidak apa-apa. Apa semua imam itu sempurna? Ya tidak. Lo ndak kan dia pakai pakaiannya itu niru Nabi, niatnya niru Nabi. Terus dengan satu kesalahan begini, masa dia disuruh telanjang, ndak boleh pakai imamah, ndak boleh pakai apa-apa. Nggak boleh pakai jubah, nggak boleh pakai ini, bikin malu. Tayyib, ya kan gimana? Jangan dong. Kita ngingetin orang boleh, tapi jangan depan-depan orang. Ngingetin orang boleh enggak? Tahu-tahu niatnya mau nyampaikan yang benar, akhirnya depannya orang kita ingatkan, woi kamu begini, gimana kira-kira? Ya coba kalau itu dibalik pada dirinya sendiri, ya kurang bagus. Jadi gimana? Kalau ada tamu, hormatin tamu itu. Mat, ente delek kepala tadi. Paham ya? Jadi seperti itu bos. Jangan kita ini jadi orang yang gampang. Ada beberapa hal itu perlu kita diemin. Mungkin dengan diam itu insya Allah akan jadi bagus. Semua orang niatnya baik. Jadi kalau kita mengingatkan orang dengan cara membahas di belakang, itu juga jelek, gak boleh. Ya kalau kita mau mengingatkan, yang ingatkan aja baik-baik. Perlu banyak hal yang perlu diperbaiki pada diri kita. Tidak apa-apa. Maka tugas mukmin itu adalah apa? Memperbaiki akhlak ya. Kenapa kok memperbaiki akhlak? Supaya hubungannya kita itu mesra, erat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Maulid ini jadikan ajang untuk memperbaiki hubungan dengan Nabi SAW. Sampai hadir Maulud itu dibacakan sejarahnya Nabi. Nggak paham, insya Allah dapat barokahnya. Lu terus gimana saya kepin paham? Ada terjemahannya. Ya coba sampai nyimak apa yang dibaca itu sambil lihat terjemahnya. Oh pasal pertama terjemahannya itu ini. Maulid Habsyi ada berapa pasal? Ada 6 atau 7 pasal pertama. Habis Mahalul Qiyam ada sekian pasal. Itu cerita-cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat terjemahannya, ya kan? Oh Barzanji ada terjemahannya. Maulid Tiba ada terjemahannya. Ziaul Lami ada terjemahan. Semuanya ada terjemahan. Syarabut Tahud semua ada terjemahannya. Yang bid'ah dan yang tidak boleh adalah ketika engkau ngatain orang, itu yang enggak boleh. Paham ya? Mau bikin maulud ya juga tahu kondisi dan keadaan. Bisa niatnya untuk membahagiakan orang banyak, ya silahkan. Enggak bisa dibikin sebisanya. Enggak ini hormat Nabi SAW, ya silahkan. Mampu ngutang boleh enggak? Boleh. Wajib bayar. Jangan nanti setelah ente utang untuk bikin maulidnya Nabi SAW, setelah itu ente bilang ditagih sama orangnya, kok enggak bayar? Ente ini buat Nabi kok orang suruh bayar, kok pelit amat sih. Loh.
yang bikin acara kan kamu. Nabi itu sudah mulia. Kalau kamu yang bikin maulid, orang akan muji dirimu, kan gitu. Kamu yang dapat kemuliaan. Lah, ente minta kemuliaan ndak bondo, ya apa sih? Ada besar, ada benda. Terus gawe maulid. Wah. Enggak usah. Baca sendiri. Terus yang paling indah daripada semua yang ada di bulan maulid adalah apa? Kita ambil satu sifatnya Nabi SAW. Satu akhlaknya Nabi. Kita bawa sampai mati. Dibawa sampai mati. Wis saya tak akhlak selama bulan maulid. Lah terus mari bulan maulid mau jadi apa? Ya kembali pada settingan yang pertama, setan berarti. Jangan dong. Allah memuji dalam Al-Qur'an, ya, memuji Nabi SAW. Nabi itu dituduh orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dibela oleh Allah. Nabi dibela. Orang dikatai gila biasa. Ya benda. Tapi tidak ada yang dibilangi gila, mau rasul siapapun, dan tetapi dibela oleh Allah dalam Al-Quran, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat dari Tuhanmu ini kamu bukan gila. Yang kamu dapatkan itu nikmat besar. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Kalau kamu sampein, kamu sabarin, kamu akan dapat pahala ya Muhammad, dengan pahala yang tidak terputus-putus. Wa innaka la ala khuluqin, aslinya itu ini. Kamu memiliki akhlak yang agung di atas semua akhlak. Itu akhlaknya Nabi SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Jadi sifat-sifat indah yang ada pada orang ini dan lain sebagainya, ada pada manusia, ya, itu semuanya terambil dari akhlaknya Nabi SAW. Nah, jadi akhlak Nabi yang begitu agung diakui semua kalangan itu menjadikan Allah membela Nabi SAW. Engkau ini meskipun dikatakan gila, enggak engkau balas. Luar biasa dirimu ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang agung seperti ini pasti berkaitan erat dengan otak, dengan akal yang besar, dengan akal yang agung, akal yang pinter. Seandainya Nabi itu gila, nggak mungkin bisa berakhlak yang baik. Ada orang gila, jalan di tengah jalan, nemu duit sak kebok, rambutnya dawa. Duitnya itu tadi diikat pakai karet. Diambil duit itu tadi, duitnya dibuang, yang dipakai apa? Karetnya. Ya apa kira-kira? Gendeng memang lakaran gila. Justru yang gila itu yang ngambil duit bukan punyanya. Itu adalah yang gila. Indonesia ini kan semuanya terbalik sekarang ini. Orang baik-baik, ulama, soleh, ada yang keturunan aulia wassalihin, dikatain, dibenci. Ya, dibenci dah? Dibenci, dikatain, dipisui. Setiap hari kita lihat itu di media sosial itu, pokoknya ini begini, karomah itu tidak ada dan lain seterus. Dan maksudnya adalah rasis. Ditunjukkan sama Allah kebodohan orang-orang itu. Begitu ada orang gak beriman datang ke Indonesia, mau isu sik buru teko, atau kemarin baru datang, ya ini ngadepi orang ini, ngadepi tokoh yang non muslim ini dengan takzim, tunduk.
Kenapa bos? Akhlak kok sama orang begini? Akhlak itu ente nggak ganggu dia, sudah akhlak cukup. Takzim, ambung tangan mana? Itu paling minta disuwuk sisan dodoi. Nanti kalau ada orang Arab yang bacain, dibilang tukang tipu. Ini jelas orang menginginkan kamu keluar dari Islam, dicium tangannya, dadanya, tangannya ditaruh di dadanya, dibilang berkah. Edan apa enggak? Ya wis khalas sudah wis. Jadi akhlak itu enggak pakai lihat orang, bukan karena orang. Ngapain menghormati orang sedangkan hati kita enggak cocok? Berarti itu harat ente berarti. Bohong berarti. Dihormati ya cukup, jangan diganggu. Nabi itu ketemu juga dengan para pendeta. Di rumahnya yang khidmat sama beliau Yahudi. Enggak pernah disuruh masuk Islam sama Nabi SAW. Cuma ditampakkan akhlaknya Nabi sampai akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Artinya orang itu bukan kemudian disosor-sosor gitu, enggak, enggak perlu gitu-gitu. Ente bohong berarti kalau begitu. Naudzubillah. Fa innal khuluqal azim, akhlak yang agung itu adalah jalan lurus di dalam kehidupan. Jalan yang paling benar untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup dan bagaimana cara menyikapinya. Dan tidak muncul akhlak yang baik ini kecuali dari orang yang memang cerdas. Sampai muncul ungkapan apa? Sing waras apa? Yang waras ngalah. Jadi tidak perlu. Jadi ketika orang itu, ulama membahas tentang akal itu adalah kekuatan pada diri, kemampuan pada diri untuk mencegah diri orang itu melakukan perbuatan yang jelek. Itu namanya orang berakal. Saya punya akal jangan digunakan untuk nipu orang. Akal kamu bikin orang lain untung, kamu kasih dia untung, meskipun kamu juga dapat untung lebih sedikit, itu berarti akal. Atau sama-sama beruntungnya, asal tidak menzalimi diri, tidak menzalimi orang itu dan tidak menzalimi diri sendiri. Akal itu memang dibuat untuk akhirat. Untuk siapa? Akhirat. Orang yang bisa nahan dirinya saat marah dan dia ngadepi orang yang nantang dia atau kurang ajar kepadanya dengan akhlak yang baik, berarti dia orang akalnya sangat cerdas. Maka siapa orang semakin berakal, maka dia semakin bisa mengendalikan diri. Istri kita marah, ente nggak ngamplok, ente nggak marah, nggak ente tempeleng, nggak ente katain, cuman ente apa? Cuman ente geblok, bukan dengan tangan, digeblok dengan 1 M. Pak. Gimana kira-kira? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Wis pokoknya ketokane kayak duit sak keblok. Sak kebok. Cuman tutupono apa? Tutupono ditutupi apa? Ditutupi amplop. Amplopnya jangan amplop putih, amplopnya coklat. Alhamdulillah Kang, setelah itu tinggalan. Ternyata begitu dibuka apa? Duit monopoli, uang mainan itu loh. Kira-kira ya apa? Abang ngamuk apa enggak? Iya. Duit apa? Mana? Iya, enggak semuanya harus dengan duit, bos. Maka semakin berakal dia akan jaga diri jangan sampai melakukan perbuatan yang membuat dirinya jelek dengan perbuatan yang jelek tersebut.
Maka dengan demikian Nabi itu diutus untuk membawa kemaslahatan, adalah memperbaiki psikis sifat masyarakat. Dan supaya mereka punya pahala yang gede di akhirat. Apa yang bikin pahalamu gede di akhirat? Al-akhlaqul karimah. Itu yang bisa bikin kamu gede. Karena itu wajib ke setiap orang Islam untuk memperhatikan pendidikan akhlak pada dirinya dan keluarganya. Dan siapa saja orang yang di bawah kekuasaannya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa meniru akhlak yang bagus, ya. Jadi semoga jiwa kita bertakwa kepada Allah, dibersihkan oleh Allah. Di antara yang pertama adalah sabar. Sobrun. Apa sabar? Sobrun. Sudah Bib, cukup Bib, nama saya Pak Sabar. Gak cukup. Enggak Bib, nama saya Pak Sobrun. Hatta orang namanya Pak Ghadhabun, kalau dia sabar enggak apa-apa. Siapa jenenge Pak Ghadhab? Duh, ngamukan berarti. Ya gak mesti. Tapi wonge gak ngamuk, ya gak apa-apa. Pak Sobr, Pak Sabar, gak sabaran. Ya wis berarti sifatnya tidak mengikuti namanya. Sabar itu apa? Subur. Inti sabar, subur. As-sabru kasibri, murrun fi ta'mihi wa hulwun fi agibihi. Sabar itu kayak obat, pahit pertama nggak enak, tapi akhirnya manis. Orang itu kalau diobati sakit, nggak enak, pahit. Mengalah, pahit, nggak enak. Maunya marah, tapi mungkin dengan kita mengalah, bersabar, insya Allah akan jadi lebih baik. Mau menghadapi anak, mau menghadapi istri, mau menghadapi siapapun, kawan, tetangga, menghadapi mertua, apa? Sabar. Jadi saya kadang ada orang ketemu saya gini, ini gimana, tak bilang isbir cari ini deh, inti gibib isbar. Loh, ini siapa mana? Inti mau ngadepi orang itu, inti tundukkan dengan duit, tak punya duit inti. Inti mau dengan kekuatan tangan nggak punya, dengan kekuatan ilmu juga nggak punya. Gimana? Ya sabar. Ya wis, sabar, insyaallah. Sabar, orang sabar itu kadang dianggap gila, padahal tidak gila, pinter orang itu. Ente coba ente lihat, ular itu kalau mau berburu, dia nggak tergesa-gesa. Mungkin bisa nunggu buruannya itu 4 jam, 5 jam, tidak bergerak sedikit pun. Padahal sudah bisa dia, cuman dia tidak tahu ukurannya ya apa. Begitu sudah pas langsung dicaplok. Seorang pelaut mau mancing, coba nek mancing ambek ngamuk-ngamuk, angine iki gak nang ndi gak anu. Wis arah anginnya iki wis luwe ambek ngamuk-ngamuk, oleh iwak ta ndak? Kalau dia taruh seolah-olah ndak ada gerakan, ndak ada apa, nanti ikannya datang. Lah ya. Saya sampai muntah-muntah dapatnya cuma ikan sak gini. Ya nek kepengin ndak muntah, ya beli di pasar. Tapi beda ketika engkau mancing dengan kesabaran, begitu dapat ikan, itu ada satu kebanggaan, ada satu kepuasan. Yang dicari bukan ikan, yang dicari apa? Kepuasan. Kadang saya heran ada orang mancing-mancing itu. Ya dapat, wah, tarik, tangannya luka semuanya. Sampai kelambinnya pedot-pedot. Apa kok anu? Senari piro, alat pancingnya piro, mahal bukan apa?
Semuanya itu dilakukan adalah untuk kepuasan. Tahu-tahu seneng lah pokoknya dia. Garap gitu. Yes. Nah, sabar ini Allah Subhanahu wa taala memuji tentang Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabiran. Kami dapati si Nabi Ayub ini sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang suka kembali kepada Allah dalam segala urusan, enggak komplain ke manusia. Sebaik ni'mal abd ya. Saat itu menjadi nabi ya otomatis manusia terbaik di zamannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan paling gede tanpa ada hisab di hari kiamat adalah bagi orang siapa? Sabar. Naam. Nabi SAW bersabda, "Was-sabru thawabuhu al-jannah." Sabar itu pahalanya adalah apa? Surga. Yang dimaksud adalah sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat. Sabar untuk taat. Nahan diri dari maksiat itu dinaikkan 900 derajat. Kita bisa maksiat dengan HP jebret. Ente sudah lihat, oh ini ente mau lihat film porno, ini linknya, ini caranya begini, diwurui ente bisa. Wes kamar itu tenang, nggak ada orang, ente mau menikmati ini tadi, film-film yang terlaknat ini tadi, naudzubillah. Terus ente tahu ya Allah, Allah lihat saya, ente buang, nggak jadi. Di saat itu engkau bersabar, nggak maksiat, 900 derajat Allah naikkan. Ente berdua dengan sekretaris atau dengan pegawai, bisa ente melakukan apapun tanpa ngomong pegawainya itu tadi. Apalagi pegawainya itu lagi demen sama ente. Hah? Iya, eman diculno wassalam lah misalkan. Tapi sabar kamu, enggak kamu jalani, malah kamu jauhi. Ente mulia ente berarti. Luar biasa. Sabar alal maksi. Ini ngangkat derajat dikasih 900 derajat bahkan bisa lebih. Ente tahu dapat duit, ente bisa nyolong, bisa ente ambil ini uangnya toko, nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV. Ini yang punya toko memang bahlul, nggak dikasih CCTV, nggak dikasih apa, atau dikasih CCTV-nya bisa dihacker, bisa dihack dan lain sebagainya misalkan. Ya, kamu bisa, Allah lihat. Tapi karena kamu sungkan kepada Allah yang melihat dirimu, akhirnya kamu tinggalkan itu berapa 900 derajat yang kamu dapatkan, kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu kenapa tinggi pahalanya? Syahrus sabar, bulan sabar. Wasabru thawabuhu al-jannah. Sabar itu pahalanya adalah apa? Surga. Wallahu a'lam bishawab. Sabar itu nahan diri, nanggung ya. Dia kebal, mau disakiti dengan ucapan, perbuatan, termasuk juga dia meninggalkan apa yang dia senangi, yang dia demenin, ya, yang tidak baik bagi dirinya. Nah, ini berarti tandanya orang berakal, termasuk tentaranya akal, kesabaran itu, yang bisa mengatur, mendisiplinkan gerakan seseorang dan menjadikan orang itu menjadi orang yang adil. Bahkan dia tidak akan balas dendam untuk dirinya sendiri. Ini adalah sifat yang sempurna. Inilah kesabaran yang terpancar daripada hakikat iman kepada Allah dan mempercayai risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu manfaat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya Allah, termasuk sabar taat itu adalah melakukan ibadah dengan hati-hati, dengan pelan, dengan khusyuk. Makanya kadang kita ini kalau wudu, jangan bicara dong. Kalau wudu yang tumak nina dong. Kenapa? Supaya tenang, supaya wudunya sempurna. Karena orang itu kalau wudu dia dikasih mahkota dari cahaya. Kalau dia tidak bicara. Tapi kalau misalkan wudunya dia pakai bicara, nyauti orang misalkan, itu pecah nanti. Eman.
ada kubahnya dari cahaya, hilang itu nanti. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri wa tabadakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'ud wa agirna birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusul manun waghfir wastur anta akraman sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi linasi shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sahbil masabil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak khalafa amraka wa aswaka hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Besok Rebu Bekasan ya, sedekah, keluarkan sedekah ya. Nanti itu ada doa-doa yang di broadcast, ditaruh di nah itu bisa dibaca ya. Intinya minta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga jadi berkah bagi semuanya insyaallah. Ada adatnya ahli tarim, biasanya kalau Rebu Bekasan bukan tambah di rumah, mereka malah keluar cari hiburan. Kemana? Ya ke tempat yang ada ijo-ijonya. Nanti kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Yang punya kambing, masak-masak kambing. Yang enggak punya, atau nendak, nanti satu komunitas atau begitu. Ya, kalau tidak bisa, ya tuku sate kayak tuku apa? Tak apa-apa. Ya nek ndak, ya wis bawa buku menu aja di foto-foto ae. Ya, gitu wallahu alam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana